Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat form login ke dalam database Google Spreadsheet menggunakan web app yang kita deployment dengan kode script, AppScript, HTML, JavaScript, dan menggunakan Bootstrap. Baik, ini bisa kita manfaatkan untuk menampilkan database, bisa database siswa ataupun database pegawai yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, yang mana nantinya data tersebut bisa kita bagikan kepada user, ya, si pengguna, ataupun kalau data siswa kepada siswa, kalau pegawai kepada data pegawai, masing-masing pegawai. Data ini sudah ada sebelumnya di Google Spreadsheet. Bisa kita lihat, misalnya di database Google Spreadsheet-nya ada isian kolom nomor, kolom password, nama, alamat, link, dan kolom lainnya. Kalau kita ingin tambahkan, nanti nama-nama ini sudah ada ataupun sebagian data sudah ada. Tinggal nanti data ini akan dibagikan pada masing-masing nama tersebut, apakah sudah benar atau belum, apakah sudah valid atau belum. Jika sudah, ya biarkan saja. Jika ada yang belum benar, misalnya pada alamat ataupun nama, bisa kita update ataupun diedit datanya. Jadi ini sangat membantu, ya, sehingga akan aman, ya, setiap orang hanya melihat datanya sendiri tanpa mengetahui data orang lain. Karena kalau biasanya kita membagikan ataupun mengisi data Google Spreadsheet-nya kita bagikan, tetapi ini rentan saja, bisa saja terjadi kesalahan mengisi, ataupun kita harus melihat baris dan kolom-kolomnya. Kalau banyak, nanti tercampur dengan data lainnya. Data yang lain yang sudah benar bisa saja ada yang menghapusnya ataupun sehingga berubah. Dan data yang sudah valid di sini bisa kita kunci, misalnya kelas ataupun nama sekolah bisa kita kunci sehingga tidak bisa kita isi, ya, karena sudah benar, sudah pasti. Jadi ini data-data penting akan aman, dan isiannya sudah kita siapkan, ya. Bisa juga kita bisa bagikan linknya yang kita masukkan ke database sehingga bisa diakses oleh masing-masing nama ataupun user. Bisa kita gunakan membagikan file-file rahasia penting, misalnya bukti pendaftaran, raport, ataupun sertifikat. Jadi ini form input data bisa digunakan misalnya untuk data sertifikat, ijazah, penulisan ijazah, ataupun raport, sehingga tidak ada kesalahan pengisian nama ataupun data yang lainnya. Karena sebelum kita print, kita lihatkan dulu ke masing-masing nama. Untuk password, nah ini adalah sebagai dasar masuk ke ataupun login ke database-nya agar bisa melihat dan mengedit data yang sudah ada. Berbeda halnya dengan Google Form. Kalau Google Form biasanya kita gunakan untuk data awal. Kali ini datanya sudah kita buat, yaitu nama ataupun data yang lain, ya. Tinggal kita lakukan update data atau pembaruan data, katakanlah. Ini bukan hanya untuk database, mungkin untuk yang lain bisa dikembangkan. Untuk passwordnya ini bisa kita bagikan ke masing-masing orang secara individual. Kalau secara individual datanya banyak, mungkin bisa merepotkan juga, ya. Tetapi bisa kita gunakan alternatif lain. Yang pertama, misalnya bisa gunakan WhatsApp bot, ya, ataupun WhatsApp jawab otomatis. Setiap
nama ataupun user meminta password, otomatis dikirimkan passwordnya. Atau pada kesempatan kali ini saya menggunakan Google Form untuk membuat passwordnya ya, untuk login ke database-nya. Ini password dibuat oleh masing-masing nama ataupun user ya, sehingga dia akan mendapatkan passwordnya untuk login, dan password ini bisa diedit secara berkala ataupun diganti, karena Google Formulir ini dibagikan hanya untuk diisi satu kali, tapi bisa diedit berkali-kali. Jadi hanya bisa dijawab satu, dibatasi ya. Oke. Baik. Jadi seperti ini tampilan form data, input datanya yang awal. Nanti kalau kita cari datanya, kita login, nanti muncul datanya di bawah, nanti muncul kolom update edit data, terus kita ada di atasnya muncul update data, kita update. Baik, langsung saja saya peragakan ataupun demokan pengisiannya ataupun alur kerjanya ya. Nah, di sini saya akan pertama membuat password dulu. Katakanlah saya misalnya nama 2 ataupun nama sesungguhnya, ini sebagai contoh saja. Saya akan buat passwordnya di sini. Nah, ini bisa kita tentukan berapa huruf username-nya. Misalnya kita tentukan huruf semua. Misalnya nama saya ya, ingat-ingat ini ya, ataupun dicatat oleh kita nanti untuk loginnya. Passwordnya berupa huruf misalnya 232. Nah, ini nanti akan dijadikan password untuk login, yaitu gabungan password dan huruf dan angka. Nah, ini muncul, silakan gunakan username digabung dengan password yang sudah dibuat oleh kita, oleh si user. Oke, kita klik linknya, maka di sini tinggal kita cari berdasarkan nama yang sudah kita buat tadi dan passwordnya tanpa spasi, gabung. Di sini belum ada data di bawah, kita login. Intinya kita cari berdasarkan password yang kita buat di Google Form. Nah, ini muncul nama 2. Nah, ini alamat ya. Ini bisa kita update dengan cara tombol edit. Nanti di sini muncul tombol update-nya, edit. Nah, muncul update. Nah, di sini bisa kita lihat, kita update datanya ya. Misalnya desa apa, desa Sukaraya misalnya, contoh saja, Sukamaju ataupun yang lain. Nah, linknya, nah, ini bisa kita munculkan linknya dari Google Sheet ya. Misalnya nanti kalau muncul link, tinggal kita salin linknya, kita tempel di tab baru sehingga bisa dibuka ataupun diakses. Untuk password kita kunci ya, karena sudah valid. Nah, tinggal kita update. Perhatikan di Google database-nya, spreadsheet-nya, ini passwordnya ada nama 2, ini belum terupdate ya, karena belum kita klik update datanya ya. Oke. Jadi password yang kita buat ini menggunakan form respon dari Google Form tadi ya, nanti muncul di sini. Kita gabung username yang mereka ketik dengan passwordnya ya, berupa gabungan huruf dan angka. Ini yang menjadi password, nanti kita panggil di database-nya sesuai nama ataupun usernya ya. Ini kita buatkan nama ranknya data misalnya ya, secara dinamis. Kita panggil nanti di sini menggunakan rumus urai formula. Oke.
Jadi seperti ini. Nah, ini belum update datanya. Misalnya kita update di sini. Kita buat nama desa saja. Nah, ini kita hapus. Di sini ada nama desa dan nama kecamatan. Oke, kita update. Nah, maka di database-nya akan terupdate. Begitu pula kalau kita memasukkan password yang lain ya. Tinggal kita masukkan saja. Kita login. Nah, ini muncul, kita edit. Nah, ini kan masih ada alamat yang kosong ya. Nah, ini linknya bisa kita salin ya. Ini berupa link PDF ataupun download ya, yang dibagikan oleh admin ya. Oke, bisa kita reset datanya. Jadi seperti ini ya prosesnya, alur kerjanya. Lanjut kita ke bagian kedua, yaitu membuatnya. Jadi buat database di Google Sheet ya seperti ini. Sesuaikan aja nomor, urut, password, nama, alamat, link, ataupun data lain, jenis kelamin, dan seterusnya. Setelah itu buat form respon ini yang kita ambil dari Google Form. Ya, di Google Form ini untuk menampung pertanyaan, nama, dan pembuatan username dan passwordnya. Katakanlah ini sebagai sign up-nya ataupun daftarnya ya. Kalau sudah, kita ke ekstensi ya, ekstensi AppScript. Ya, oke, untuk rumus sudah saya jelaskan ya, memanggil dari form respon, password yang dibuat. Oke, ke AppScript kalau sudah, nanti AppScript. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah kodenya. Oke, sekilas saya jelaskan kodenya ya. Yang pertama function AppScript-nya ya, duket untuk memanggil indeks HTML-nya. Ya, kita harus samakan nama script-nya dengan HTML-nya sesuai yang ada di sini, indeks ya. Kita panggil. Nah, ini sheet-nya kita sesuaikan sheet pada database atau Google Sheet-nya. Yang ini sesuaikan datanya ya. Kolom-kolomnya ini baris I, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Sesuaikan saja oleh rekan-rekan. Termasuk nama, alamat, link ya. Terus password. Ini kan update data berdasarkan password, yaitu di kolom misalnya kedua ya. Karena di database kolom itu dihitung mulai 0. Jadi kolom nomornya 0, 1, 2, dan seterusnya. Tampilkan nama, alamat, link ya untuk mengisinya. Indeksnya seperti ini. Ini ada kode bootstrap ya. Kita gunakan kode bootstrap seperti ini. Ini biarkan adalah untuk penjelasannya silakan rekan-rekan pelajari atau menuju situs resminya Bootstrap. Di sini saya tujuan edukasi ya, untuk inspirasi ya. Ini adalah kode bootstrapnya ya. Sertakan aja kode bootstrapnya. Ya tinggal diatur aja. Ini password, nama, alamat, link, ikuti saja. Kalau mau ditambah, kalau misalnya yang lain tinggal kopikan saja, ketik nama kolom-kolomnya dan urutan tabel ataupun barisnya seperti ini. Sesuaikan saja. Nanti di sini perlu penyesuaian. Jadi yang perlu penyesuaian pada alamat linknya ya, alamat link sheetnya ya. Nah, jadi seperti itu kalau mau dibuat. Oke, silakan rekan-rekan simpan foto, screenshot, tangkapan layar kodenya ini. Ini kode AppScript-nya ya. Ini indeks HTML-nya. Display data, menampilkan data. Oke.
ini adalah menampilkan data dan edit data ya. Sesuaikan, nanti di sini bisa dirubah-rubah, ditambahin ya. Termasuk kolom password, nama, alamat bisa kita tambahin di sini. Edit data, sesuaikan. Update data juga sesuaikan. Reset form sama ya. Nah, sesuaikan. Scriptnya ini JavaScriptnya, kode JavaScriptnya ini bisa kita tambahin di sini ya, tinggal kita copy aja dari sini untuk menambah kolom, copy ke bawah sesuai urutannya ya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, disable itu maksudnya untuk mengunci data ya, enable agar bisa diedit seperti yang saya peragakan. Ini password dikunci, nama tidak, artinya di disable itu dikunci, enable tidak, artinya bisa diedit nama-namanya ya. Terus sesuaikan ya, tombol reset bisa kita ganti namanya tombol apa, update juga dan login juga ya, ini bisa. Nah, ini tampilan password, nama, alamat, link, action yang di bawahnya bisa kita sesuaikan untuk besar kecilnya ya. Oke, jadi ini HTML-nya ya. Oke, saya rasa kodenya sudah cukup. Oke, itu aja ya, ini sebagai tujuan edukasi ya, silakan dikembangkan. Oke, scriptnya ya. Baik, misalnya kita contohkan sekali lagi, nama 3 bisa kita ini nama 10 kita edit ya. 10 dengan nama saya sendiri dan alamat ya. Oke, kita edit nama passwordnya, loginnya kita edit. Nah, nama 10 kita namai sesuai nama yang sesungguhnya, misalnya nama saya sendiri, alamat sini, linknya kosongkan, kita update ya. Nama 10 akan berubah menjadi nama saya sendiri dan alamatnya barang-barang. Oke, update data. Nah, sudah berubah. Baik, itu saja yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.